Oke, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Kita bukan hari Minggu, ini hari Kamis, tapi kita memperingati kenaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji syukur kita dituntun Tuhan. Jemaat sudah hadir. Dan kita ingin merenungkan ya, kenapa kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Biasanya kalau kita memperingati sesuatu, itu berarti sesuatu itu penting. Sesuatu itu bersejarah, ya. Sesuatu itu suatu tonggak. Ya. Dan banyak orang Kristen tentu memperingati kelahiran Yesus. Ada hari Natal, walaupun dunia kebanyakan peringatinya Desember yang tidak tepat sebenarnya. Ya, tapi mereka mengingat Yesus dilahirkan. Kemudian memperingati kematian Yesus, memperingati kebangkitan Yesus, dan mungkin kita paham kenapa itu semua diperingati. Tapi bagaimana dengan kenaikan Yesus Kristus? Kenapa kita memperingati kenaikan? Bukankah kenaikan Yesus justru Yesus tidak lagi beserta dengan kita? Ya, ketika dia naik ke sorga, dia tidak lagi bersama dengan murid-muridnya. Oke, nah saya ajak kita untuk membaca Alkitab kita. Kita akan lihat dulu teks hari kita hari ini. Tadi penginjil Irwanto sudah ajak kita buka Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Dan memang itu adalah perikop yang klasik tentang kenaikan Yesus. Perikop yang paling jelas menggambarkan kenaikan Yesus Kristus. Tetapi saya tidak mengajak kita untuk membuka perikop itu hari ini. Kita ingin lihat beberapa minggu setelahnya. Beberapa minggu setelah Yesus Kristus naik ke sorga dan hari Pentakosta sudah terjadi, itu di pasal 2. Jadi 10 hari setelah kenaikan Yesus, itu adalah hari Pentakosta. Dan di situ Roh Kudus dicurahkan. Dan suatu perubahan besar terjadi. Sehingga murid-murid Yesus yang tadinya pengecut, tadinya mereka mau berjemaat saja, mereka masuk ke ruang atas, mereka kunci rapat-rapat supaya orang Yahudi yang lain tidak tahu mereka ada di sana. Dan tiba-tiba mereka berubah menjadi orang-orang yang berani bersaksi, ya berani berbicara tentang Yesus. Dan saya ingin ajak kita lihat tidak lama setelah hari Pentakosta, yaitu di Kisah Rasul pasal 3. Kita lihat sini ya. Kisah Rasul pasal 3, dan ini adalah salah satu perikop. Ada satu mukjizat yang pertama-tama dilakukan oleh Petrus di sini. Dia mau pergi ke Bait Suci, waktu itu dia ketemu seorang lumpuh, ini kita tahu ceritanya. Dia lewat namanya pintu gerbang indah di situ. Lalu dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, ini membuat Yerusalem geger. Orang-orang semua luar biasa heran dengan mukjizat yang terjadi ini. Dan ini menjadi suatu kesempatan bagi Petrus untuk berkhotbah, untuk memberitakan Injil. Nah, ini mengajak kita melihat. Nah, ingat bahwa ini baru beberapa minggu setelah Yesus naik ke sorga. Berarti kenaikan Yesus ke sorga masih fresh, masih segar dalam pikiran Petrus dan murid-murid yang lain. Nah, dan saya ajak kita tidak akan baca semua khotbahnya, tapi kita akan cuplik ya dari ayat yang ke-15 di sini sampai ke ayat yang ke-21. Jadi khotbah Petrus tidak lama setelah hari Pentakosta. Tuhan Yesus baru naik ke sorga belum lama yang lalu, berapa minggu yang lalu. Apa yang dia katakan? Coba kita baca. Dan saya akan bacakan, jemaat sekalian silakan memperhatikan Kisah Rasul pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Namun dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu.
seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah naik ke sorga, bahwa Engkau telah menaikkan Yesus Kristus ke sorga. Dan Bapa, kami datang saat ini, kami mengingat peristiwa yang begitu penting ini, kami ingin belajar tentangnya Tuhan. Kami ingin dikuatkan. Pakailah firman yang telah kami baca ini, sehingga Roh Kudus menaburkan benih-benih itu dalam hati kami, sehingga kami bisa memahaminya, terlebih kami bisa melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Tema saya hari ini adalah keharusan di dalam kenaikan Yesus. Keharusan di dalam kenaikan Yesus. Kalau Anda jeli, tadi sambil kita membaca berapa ini, 6 atau 7 ayat yang tadi kita baca ini, Anda akan mengingat bahwa ada 2 kali kata harus muncul di sini. Yaitu ada di ayat yang ke-18, dikatakan di situ bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Kemudian kata harus muncul lagi di ayat yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ada 2 kali kata harus muncul, dan ini menjadi tema yang akan kita angkat, yaitu keharusan di dalam kenaikan Yesus Kristus. Kalau mendengar kata harus, biasanya yang tidak suka dengar kata harus itu seringkali adalah anak-anak. Ayo ngaku, siapa anak yang kalau orang tuanya bilang, kamu harus begini, dia tidak suka. Wah, kok harus, katanya, gitu kan? Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang salah paham. Wah, kok harus? Ya, kok harus? Saya masih kecil, jadi diharuskan orang tua. Saya mau jadi orang dewasa supaya tidak ada yang mengharuskan saya lagi. Ini salah konsep, saudara. Karena banyak anak berpikir kalau sudah dewasa tidak ada keharusan. Sebenarnya keharusan tetap ada, cuma bentuknya beda. Kalau Anda sudah dewasa, bukan lagi ada orang tua yang suruh Anda harus bereskan kamar, enggak. Tapi tetap harus apa? Harus bekerja. Siapa yang harusin? Ya perut kamu yang harusin, ya. Mungkin keluarga kamu yang mengharuskan. Kalau kamu nggak bekerja, mau makan apa? Mau kasih keluarga makan apa? Ada banyak keharusan. Setelah kita dewasa pun ada banyak keharusan. Nah, mungkin ada yang berpikir, oke, itu karena kita kurang hebat, kurang berkuasa. Tapi kalau Tuhan, bagaimana dengan Tuhan? Adakah yang harus bagi Tuhan? Bukankah Tuhan maha kuasa? Bukankah Tuhan maha berdaulat? Mestinya Tuhan tidak ada harus apa-apa. Kenapa Tuhan harus begini, harus begitu? Tapi kita melihat di sini 2 kali kata harus di sini dipakai terhadap Tuhan Yesus. 2 kali dipakai kata harus terhadap Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa dia harus menderita. Di ayat yang ke-18 tadi. Kemudian di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa dia harus tinggal di sorga. Sampai dengan waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi ada suatu keharusan di dalam kenaikan Yesus Kristus. Dan keharusan bagi Tuhan bukan karena ada yang paksa dia. Tetapi kita berkata ini adalah keharusan karena kasih. Ini keharusan yang karena dia mengasihi manusia. Tetapi kita ingin melihat keharusan ini seperti apa penjabarannya. Nah, ada 3 poin yang ingin saya bagikan hari ini mengenai keharusan di dalam kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita akan melihat ada keharusan dalam rangkaian karya penyelamatan. Keharusan dalam rangkaian karya penyelamatan. Tadi saya katakan bahwa Tuhan bukan dipaksa oleh siapapun. Tidak ada pribadi yang di atas Tuhan yang bisa memaksa Tuhan. Tetapi sifatnya sendirilah yang mengharuskan dia. Dia mengharuskan dirinya sendiri karena dia mengasihi manusia. Dan karena keselamatan itu adalah sesuatu yang kasih karunia. Karena keselamatan itu Anda tidak perlu bayar, saya tidak perlu bayar. Kita tidak harus deposit ke virtual account-nya Tuhan gitu ya. Kita tidak perlu transfer GoPay-nya Tuhan atau apa begitu. Tidak ada seperti itu. Dan kita sering bilang bahwa keselamatan itu gratis, tidak pakai bayar. Banyak orang kadang-kadang lupa bahwa keselamatan itu bukanlah gratis dalam pengertian tidak ada harganya. Keselamatan itu sebenarnya sangat mahal. Keselamatan itu harganya luar biasa mahal.
Saking mahalnya tidak ada satupun dari kita yang bisa membayarnya. Sehingga akhirnya Tuhan yang membayarnya dan kemudian memberikannya kepada kita sebagai kasih karunia. Gitu ya. Dan saking mahalnya harga itu, ada satu rangkaian. Kalau Tuhan ingin menyelamatkan manusia, ada satu rangkaian yang harus dia lakukan sebagai harga keselamatan itu. Jadi sehingga ada keharusan dalam rangkaian keselamatan, saudara kasih Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat rangkaian keselamatan yang Tuhan lakukan bagi kita itu apa saja sih. Ya, ini penting bagi kita untuk memahaminya. Coba kita lihat. Pertama coba kita lihat ayatnya yang sebenarnya dari ayat 15 sampai 21 ini bicara mengenai keselamatan semua. Tapi coba perhatikan ayat yang ke-18. Namun dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Oke, kita stop sampai situ dulu. Tuhan menggenapi apa yang difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Tentang apa? Tentang keselamatan, tentang Mesias harus menderita. Ya, jadi, ini berarti keselamatan dan rencana salib. Salib itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan ini berbicara mengenai persiapan perencanaan keselamatan Tuhan. Ini bicara mengenai pemilihan dan predestinasi, saudara. Pemilihan dan predestinasi itu berbicara mengenai rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Bahkan Yesus Kristus disebut sebagai anak domba yang sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dia adalah anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Bagaimana bisa? Oh ya, karena ingat Tuhan itu ada di luar waktu. Sehingga Tuhan melihat bahwa Yesus Kristus akan disalibkan. Sehingga sejak sebelum dunia dijadikan, itu sudah direncanakan dan itu sudah dipastikan. Pasti akan terjadi, harus terjadi. Ini adalah pra-pengetahuan Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan akan penyelamatan dari awalnya. Ini adalah langkah pertama. Banyak orang bertanya kepada saya, bukankah Tuhan Maha Tahu? Benar. Kalau Tuhan Maha Tahu, Tuhan tahu manusia akan berdosa. Adam dan Hawa akan makan buah terlarang itu. Benar nggak? Benar, Tuhan sudah tahu. Kalau Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan masih ciptakan manusia kalau begitu? Kenapa nggak dibatalkan saja proyeknya? Kan manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Ada kesengsaraan, ada penderitaan, ada kematian. Kenapa Tuhan masih ciptakan manusia kalau Tuhan sudah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa? Nah, saudara yang kasih Tuhan, jawabannya adalah Tuhan sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tetap menciptakan manusia karena Tuhan punya rencana penyelamatan. Karena Tuhan waktu dia memutuskan untuk menciptakan manusia, dan dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa karena dia berikan manusia itu kehendak bebas. Pada saat yang sama, Tuhan berkata, Tuhan menetapkan, Tuhan memutuskan, Tuhan merencanakan bahwa aku akan mengirim putraku Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Sehingga akhirnya ada keselamatan. Dan sekalipun manusia jatuh dalam dosa, tapi ada manusia yang diselamatkan. Ada manusia yang akhirnya pulih kembali hubungannya dengan Tuhan. Nah, ini adalah tahap pertama dari rangkaian keselamatan. Kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, dia sudah harus rencanakan ini dari awal. Oh, dan dia rencanakan, saudara. Dia rencanakan. Oleh karena itu, Alkitab berkata bahwa Allah telah memilih orang yang ada di dalam Kristus sejak sebelum dunia dijadikan. Coba kita buka ayat yang sering disalahpahami di sini. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama, kita lihat ayatnya yang keempat. Dan dikatakan di situ, sebab di dalam Dia. Nah, di sini penting sekali. Sebelum kita masuk ke kalimat berikutnya, di dalam Dia di situ. Dia ini siapa? Dia ini adalah Yesus. Di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Inilah maksudnya, saudara yang kasih Tuhan. Bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah tahu.
Dia akan menciptakan manusia, Dia akan berikan manusia kehendak bebas, manusia akan jatuh dalam dosa sesuai dengan kehendak bebas Dia itu. Tapi kenapa Tuhan masih jadikan dunia? Kenapa tidak batal saja? Karena Tuhan lalu memutuskan bahwa Dia akan mendatangkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan kemudian Tuhan berkata, barang siapa yang ada dalam Yesus, itulah yang akan kupilih untuk diselamatkan. Sehingga Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah doktrin pemilihan yang Alkitabiah. Ini adalah pemilihan yang diajarkan oleh Alkitab, saudara. Coba kita balik lagi ke dalam Kisah Rasul pasal 3. Setelah Tuhan Yesus, setelah Allah Bapa merencanakan penyelamatan, apalagi yang terjadi dalam rangkaian keselamatan? Apalagi yang terjadi? Oh, setelah itu, ya, manusia tunggu-tunggu. Kapan juru selamat ini datang? Kapan juru selamat ini datang? Adam tunggu. Mungkin dia kira anak dia adalah juru selamat. Ternyata bukan. Abraham tunggu. Mungkin dia pikir Ishak adalah juru selamat. Ternyata bukan. Dan banyak orang tunggu dan tunggu dan tunggu. Tapi pada waktunya akhirnya Yesus Kristus datang. Dan ini tergambarkan di dalam ayatnya yang ayatnya yang ke-18 tadi juga. Ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Ya. Ayat yang ke-18 dikatakan, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya. Akhirnya pada saatnya dia mengutus Mesias. Dia mengutus Yesus. Mengutus dia untuk lahir. Mengutus dia untuk inkarnasi. Apa artinya inkarnasi, saudara? Inkarnasi itu dari kata karnal. Karnal itu bahasa Latin artinya daging. Dan artinya Yesus datang dalam daging. Dia datang, dia mengambil rupa manusia. Dia diutus. Ini adalah keharusan. Kalau Yesus tidak datang sebagai manusia, banyak orang yang tidak paham. Ada orang-orang pengkritik kekristenan berkata, kok Allah kamu menjadi manusia? Kita bilang, kenapa Allah tidak bisa menjadi manusia? Waktu Tuhan ciptakan manusia dari awal sudah dirancang seperti itu. Makanya Tuhan ciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Karena Tuhan tahu bahwa suatu hari dia akan datang sebagai manusia. Makanya dia ciptakan sifat manusia itu kompatibel dengan keilahian. Sehingga Allah bisa menjadi manusia. Dan kenapa itu penting? Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, kalau Yesus tidak menjadi manusia, dia tidak bisa menggantikan manusia. Hanya manusia yang bisa menggantikan manusia. Kalau Yesus bukan manusia, dia tidak bisa menjadi imam besar. Karena hanya manusia yang bisa mewakili manusia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dia harus datang sebagai manusia. Itu adalah inkarnasi. Apalagi selanjutnya? Langkah selanjutnya setelah inkarnasi adalah penyaliban dan kematiannya. Nah, ini yang secara eksplisit dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan harus menderita di sini ya. Bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Harus menderita. Di ayat yang ke-15 tadi kita sebut, kamu telah membunuh perintis kehidupan. Jadi dia harus menderita sampai mati, bukan setengah mati. Kemarin dikhotbahkan Rabu malam bahwa ada yang berpendapat Yesus tidak mati. Ada yang bilang dia cuma setengah mati. Ada namanya soon theory. Ya. Soon theory itu adalah bahwa Yesus disalibkan, lalu setengah mati, lalu akhirnya dikira mati, lalu dibawa masuk ke dalam kubur itu, di dalam kubur dingin. Jadi Yesus yang setengah mati tiba-tiba kena udara dingin, bangun lagi katanya gitu ya. Jadi tidak benar-benar mati. Ya. Dia hanya pingsan, saudara. Dia soon theory. Oh, saudara yang kasih Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Alkitab mencatat bahwa Yesus mati. Kamu membunuh katanya, pemimpin kepada kehidupan. Dan kematiannya ini sangat penting. Kenapa? Hanya dengan kematiannya lah dosa dibayarkan. Karena upah dosa ialah maut. Tanpa dia mati, dosa tidak terbayarkan. Harga pendamaian tidak tertebus kalau dia tidak mati. Oleh karena itu dia harus menderita. Harus menderita, saudara. Ini keharusan bukan karena ada yang paksa Tuhan, tapi karena dia mengasihi kita.
Ketika dia tergantung dari kayu salib itu, di antara Allah dan manusia. Dan orang-orang mengejek dia dari bawah, kalau engkau adalah Mesias, turun dari salib itu. Bahkan penjahat di samping dia mengejek, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Saudara, mereka tidak paham. Kalau Yesus memilih untuk menyelamatkan dirinya, dia tidak akan bisa menyelamatkan satu orang lain pun. Padahal mudah sekali. Mudah sekali kepada Petrus dia berkata, apakah aku tidak mampu memanggil 12 pasukan malaikat? Dan mereka akan segera datang. Itu Yesus belum diapa-apain, saudara. Itu Yesus baru dikerumunin oleh orang-orang yang mau menangkap dia. Petrus yang baru kenal Yesus selama 3,5 tahun, tapi sudah begitu mengasihi Yesus, mencabut pedangnya, dan mau membela kehormatan gurunya. Anda bisa bayangkan, bagaimana dengan malaikat-malaikat di sorga yang jumlahnya berlaksa-laksa, yang sudah mengenal Tuhan dan junjungan mereka sejak penciptaan. Betapa mereka kesal dengan manusia-manusia yang sedang memperlakukan Yesus dengan begitu buruk. Dan dengan sepatah kata saja, semua malaikat sudah siap untuk menghancurkan seluruh bumi. Untuk menghancurkan prajurit-prajurit Romawi yang mengira bahwa mereka sedang menangkap seorang Yesus. Mereka menangkap seorang kriminal. Mereka sedang menghukum orang yang tidak berdaya ini. Pengejek Romawi. Dan betapa malaikat di sorga mungkin berkata, Tuhan, junjunganku, berikan satu perintah Tuhan. Seluruh Romawi akan kami hancurkan. Tidak perlu banyak-banyak malaikat. Dan mereka tidak sadar akan hal itu. Dan Tuhan Yesus tergantung di situ. Dia harus menderita. Siapa yang memaksa Tuhan? Siapa yang cukup kuat untuk memaksa Tuhan? Tidak ada selain dirinya sendiri. Tidak ada selain kasihnya. Dan bahwa kalau aku menyelamatkan diriku sendiri, aku tidak bisa menyelamatkan satu orang lain pun. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia membayar dosa tebusan itu. Dia membayar tebusan. Harus ada keharusan dalam rangkaian keselamatan. Saudara, apalagi selanjutnya? Dia direncanakan, dia diutus datang dalam daging, dia mati di kayu salib. Yang harus terjadi lagi adalah dia harus dibangkitkan. Kalau dia tidak bangkit, keselamatan kita tidak jadi. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-15 tadi. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Oh saudara, kebangkitan tentu adalah hal yang esensial untuk keselamatan kita. Hal yang esensial. Kenapa saudara? Ada beberapa hal. Satu, kebangkitan Yesus Kristus membuktikan dia benar siapa yang dia klaim. Membuktikan bahwa dia benar adalah Allah yang menjadi manusia. Dan nomor dua, kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa Allah Bapa menerima pengorbanannya. Siapapun bisa memberikan korban kepada Tuhan. Tapi apakah Bapa di sorga mau menerimanya? Apakah korban kamu berkenan kepada Tuhan? Apakah korban kamu efektif? Siapapun bisa berkata, Tuhan, ini aku mau membayar harga dosa. Tapi apakah Allah Bapa berkata, memangnya pengorbanan kamu cukup? Saudara, betapa banyak lembu, domba disembelih di perjanjian lama. Secara simbolik saja. Tetapi perjanjian baru berkata, darah domba dan darah lembu jantan tidak mungkin menghapuskan dosa. Kita masih ingat ketika Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal. Tuhan siapa yang menjawab? Tuhan siapa yang bisa menunjukkan bahwa dia menerima korban itu? Dan nabi-nabi Baal, mereka menoreh-noreh diri 400 orang dengan 450 lagi Asyirah punya. Mereka ingin mencoba membuat ilah dewa, mereka menjawab, namun mereka adalah dewa-dewi palsu. Barang-barang mati. Dan ketika Elia gilirannya sampai, kita sudah tahu ceritanya. Supaya tidak dicurigai curang, dia bilang, siram pakai air 7 kali lipat, sampai basah semuanya, sampai airnya mengalir. Dan kemudian berkata, Tuhan, dengarkanlah aku bahwa engkau memang menerima korban ini, aku adalah nabimu. Dan Tuhan langsung dengan api tiba-tiba menghanguskan semuanya. Kita bisa memberikan korban, tapi apakah korban itu diterima oleh Tuhan? Apa buktinya bahwa pengorbanan Yesus Kristus diterima oleh Allah Bapa? Apa buktinya bahwa
ya benar pengorbanannya efektif, buktinya adalah Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan itu adalah penerimaan Bapa, bahwa ya, ini adalah korban yang berkenan kepadaku, yang cukup untuk membayar dosa manusia. Oke, nah kita sampai kepada yang kita lakukan hari ini, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Ini adalah masih rangkaian keharusan karya penyelamatan. Dia harus direncanakan dari awal. Dia harus diutus menjadi manusia. Dia harus mati di kayu salib. Dia harus bangkit kembali. Dan rupanya itu belum cukup. Dia harus naik kembali ke sorga. Dia harus naik kembali ke sorga untuk melengkapi keselamatan kita. Kalau dia tidak naik kembali ke sorga, keselamatan kita belum lengkap, saudara. Mengapa demikian? Karena ketika dia naik ke sorga, di dalam kitab Ibrani dengan jelas dikatakan, dia naik ke sorga, dia menjadi imam besar. Dia masuk ke dalam bait suci yang ada di sorga, bait suci yang sebenar-benarnya. Bait suci yang di dunia hanyalah tiruan, hanyalah model. Musa membuatnya berdasarkan model yang dia lihat. Salomo kemudian membuatnya berdasarkan pewahyuan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi bait suci yang sungguhnya ada di sorga, yang di bumi hanya meniru. Dan dikatakan Yesus telah melintasi kemah yang lebih hebat daripada kemah manapun di dunia ini. Dan dia telah masuk dengan darahnya sendiri dan membuat pendamaian bagi kita. Kalau dia tidak kembali ke sorga, maka kita tidak punya imam besar saat ini di sorga. Oleh karena itu dia harus naik kembali untuk menyelesaikan karya penyelamatan itu. Dia harus kembali ke sana. Dan yang menarik lagi, coba kita lihat ayat ke-21. Ayat 21 dikatakan di sini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dia harus tinggal di sorga. Saya jadi lucu kalau misalnya hari ini ada banyak orang mengklaim Tuhan Yesus datang ke dia di kamarnya, saudara. Wow, Tuhan Yesus datang ke saya, kunjungin saya malam-malam. Ya mungkin kalau khotbah lebih seru. Mungkin bukan bagi jemaat Grafe. Kalau saya berharap, kalau suatu hari ada entah siapa yang tiru Pak Suhento, tiru saya, tiru Pak Andrew atau apa gitu kan, tiba-tiba berhasil naik ke atas mimbar sini ya. Lalu tiba-tiba mulai khotbahnya berkata, kemarin Tuhan Yesus datang di samping tempat tidur saya. Gitu kan. Lalu ngomong begini. Saya harap jemaat Grafe sudah cukup terlatih untuk tahu ini penyesat. Mungkin dia pakai topeng Pak Suhento atau apa. Dan itu adalah kesesatan. Bukan percuma Tuhan Yesus sudah berkata apa? Kalau ada orang berkata, lihat dia ada di padang gurun, apa? Jangan percaya. Lihat dia ada dalam bilik. Bilik itu apa? Kamar. Jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa? Kita buka lagi tadi, kita tekankan lagi Kisah Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di sorga. Dia harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Karena Tuhan punya suatu rangkaian karya keselamatan. Dan puji syukur. Ya. Puji syukur kalau misalnya kita sudah menerima itu. Saya ajak kita lihat poin kita yang kedua sekarang. Poin yang pertama adalah keharusan. Kita bicara mengenai keharusan di dalam kenaikan Yesus, keharusan dalam rangkaian keselamatan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tapi ada keharusan yang kedua. Yaitu apa? Keharusan kembalinya Kristus ke bumi. Keharusan kembalinya Kristus ke bumi. Dia sudah naik. Dia sekarang menjadi imam besar kita. Dia sedang mendamaikan kita dengan Bapa di sorga, dengan darahnya. Tetapi dia akan datang kembali. Coba kita lihat di sini. Ayatnya yang tadi ke ayat 20 sebenarnya. Tapi kalau kita baca dari ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus
Yesus. Tadi kita sudah baca di ayatnya yang ke-18, ada Mesias yang diutus. Pengutusan yang pertama adalah inkarnasi ketika dia lahir menjadi seorang bayi, datang dalam daging. Tetapi akan ada pengutusan yang kedua. Ya. Akan ada pengutusan yang kedua di ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Pengutusan yang kedua ini adalah kedatangan dia yang kedua ke dunia ini. Yesus Kristus akan diutus sekali lagi oleh Bapa. Dan Bapa yang mengutus dia. Dan kali ini dia akan datang. Bukan lagi untuk menderita. Kali ini dia datang bukan lagi sebagai domba untuk menghapus dosa dunia. Itu sudah selesai. Itu tetelestai. Tapi dia akan datang sebagai singa Yehuda, dia akan datang sebagai hakim, dia akan datang sebagai panglima perang. Anda baca di dalam kitab Wahyu pasal 19, dikatakan sorga terbuka. Dan kemudian aku melihat seekor kuda putih dan dia yang duduk di atasnya. Yang namanya adalah Firman Allah, yang memakai jubah berwarna merah, yang dicelup dalam darah, dan pasukan sorga mengikutinya. Oh saudara, pasukan sorga mengikutinya. Tadi kita bicara mengenai malaikat-malaikat yang gregetan waktu Tuhan Yesus disalib. Tapi pada kedatangannya yang kedua, dia akan datang dan pasukan sorga mengikutinya. Siapa pasukan sorga itu, saudara? Ada malaikat, saya yakin. Tapi ada saya juga. Ada saya juga, saudara. Ya. Karena pasukan sorga yang akan turun mengikuti Yesus nanti, termasuk orang-orang yang sudah diangkat. Anda masuk nggak nanti sana? Waduh. Oh saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus akan datang kembali. Harus datang kembali. Kenapa harus? Karena sudah dinubuatkan. Karena itu masih bagian dari rangkaian keselamatan sebenarnya. Sebenarnya belum selesai. Karena keselamatan kita belum mencapai titik akhir. Ya. Keselamatan kita belum mencapai titik akhir. Nah, sekarang saya ingin lihat rangkaian penyelamatan dari sisi manusia. Tadi kita sudah lihat, kita lihat ada predestinasi, ada inkarnasi, ada crucifixion penyaliban, ada resurrection kebangkitan, kemudian ada kenaikan ascension, dan kemudian kita bicara mengenai kembalinya Tuhan, kembali ke bumi, itu dari pihak Tuhan. Bagaimana dengan dari pihak manusia? Ada rangkaian juga, ada rangkaian. Coba kita buka dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8, saudara. Kita akan lihat ayat 29 dan ayat yang ke-30. Roma pasal 8, ayat 29 dan ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Coba kita lihat. Ini bermula dari ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini sebenarnya salah penerjemahan. Ya. Yang benar adalah semua yang dikenalnya dari semula atau diketahuinya dari semula. Ini adalah foreknowledge. Foreknowledge, saudara. Kenapa? Karena tadi itu Tuhan memilih kita. Benar, apakah Tuhan memilih kita? Benar. Amin. Tuhan memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan. Amin. Itu ada tadi Efesus 1 ayat 4 sudah kita baca. Tetapi Tuhan memilih kita tadi katakan di dalam Dia, di dalam Kristus. Tuhan memilih kita di dalam Kristus. Orang-orang yang berada di dalam Kristus, orang-orang yang Tuhan kenal, Tuhan ketahui berada di dalam Kristus, itulah yang Dia pilih dan Dia predestinasikan. Nah, kata berikutnya ada predestinasi. Mereka juga ditentukannya dari semula. Ditentukan dari semula, kalau Anda buka King James, itu adalah predestinate. Predestinate, predestinasi. Oleh karena itu kita tidak alergi, kita tidak perlu alergi dengan doktrin pemilihan dan doktrin predestinasi. Kalau ada orang tanya kepada saya, apakah Dr. Stephen percaya predestinasi? Saya akan jawab, amin, saya sangat percaya predestinasi. Karena Alkitab berkata,
ada predestinasi. Tetapi bukan predestinasi yang diajarkan oleh Calvinis. Karena predestinasi Calvinis adalah predestinasi yang tidak bersyarat, unconditional. Predestinasi dan pemilihan Calvinis tidak bersyarat, sedangkan saya mendapatkan di dalam Alkitab ada syarat yang diberikan kepada manusia untuk diselamatkan. Yaitu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kita jangan alergi dengan istilah pemilihan dan predestinasi, kita jangan serahkan itu kepada Calvinis. Sama seperti saya juga tidak mau menyerahkan pelangi kepada LGBT. Kadang-kadang ada orang bilang, wah LGBT itu kaum pelangi. No, mereka bukan kaum pelangi. Saya tidak percaya itu. Karena pelangi itu adalah apa? Pelangi itu adalah janji Tuhan kepada Nuh dan kepada semua manusia bahwa dia tidak akan mendatangkan air bah lagi. Jadi saya sebagai orang Kristen, kalau saya lihat pelangi, saya tidak mau diingatkan LGBT. Kalau saya lihat pelangi, pelangi adalah perjanjian Nuh. Pelangi adalah janji Tuhan. Saya tidak mau menyerahkan istilah pelangi kepada LGBT. Lagian pelangi mereka kurang warna, saudara. Anda cek deh. LGBT punya pelangi itu 6 warna. Sedangkan kita di SD aja belajar 7. Walaupun secara ilmiah sebenarnya bukan 7, bukan 6, itu spektrum ya. Tapi ngapain kita menyerahkan pelangi kepada mereka? Saya menyebut mereka kaum reprobrat sajalah gitu ya. Kaum Sodom, bukan kaum pelangi. Jadi kita juga tidak perlu menyerahkan istilah pemilihan dan predestinasi kepada Calvinis. Karena Alkitab mengajarkan pemilihan dan predestinasi, cuman yang Alkitabiah. Ya, Alkitabiah. Pemilihan yang Alkitabiah adalah pemilihan di dalam Kristus. Predestinasi yang Alkitabiah adalah predestinasi yang didasarkan kepada pra-pengetahuan Allah. Oke, ini bicara mengenai Tuhan sudah mengasihi kita sejak sebelum dunia dijadikan. Tuhan begitu mengasihi kita, dia sudah persiapkan, yang tadi kita bilang, Tuhan persiapkan jalan keselamatan bagi kita sebelum kita lahir. Dengan cara mengutus Yesus dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-30. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu juga dipanggilnya. Jadi Tuhan sudah rencanakan jalan keselamatan bagi manusia. Kemudian Tuhan memanggil manusia. Tuhan memanggil manusia. Memanggil dengan apa? Coba kita buka di dalam Titus. Ini ya. Kita buka dalam bukan Titus. 2 Tesalonika kalau salah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-14. Atau kita baca dari ayat 13. Kita baca ayat 13. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah telah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi ini doktrin pemilihan di ayat 13. Sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi Allah memilih kita, amin. Saya adalah orang pilihan. Orang pilihan. Saya orang pilihan. Tetapi yang salah adalah kalau pemilihan itu tanpa syarat. Tidak ada, Anda tidak akan temukan satupun ayat di Alkitab pemilihan tanpa syarat. Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi pemilihan itu dilakukan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi kita percaya Tuhan sehingga kita berada di dalam Kristus, dan itulah Tuhan memilih kita di dalam kebenaran itu. Kok kita bisa percaya kebenaran? Ayat yang ke-14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan. Kenapa kita bisa menjadi percaya kepada kebenaran? Karena Allah memanggil kita melalui Injil yang diberitakan. Injil yang diberitakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada suatu saat
di dalam hidup kita, kita dipanggil oleh Injil. Tuhan memanggil kita. Mungkin yang kasih Injil kepada Anda, saya tidak tahu siapa. Mungkin teman Anda, mungkin seorang penginjil, mungkin seorang gembala, mungkin sebuah traktat yang Anda baca, mungkin khotbah di YouTube, atau macam-macam lagi yang lain. Tapi di suatu saat, Tuhan telah memanggil engkau dengan Injil. Dan ketika Anda merespon panggilan itu, Anda menerimanya, kita balik lagi ke Roma pasal 8. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika kita menerima panggilan itu, maka di Roma 8 ayat yang ke-30, kita lanjutkan. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dibenarkannya. Orang-orang yang menerima panggilan itu, dibenarkannya. Dibenarkan berarti dosa-dosa kita dianggap selesai. Kita dicap sebagai, dideklarasikan sebagai orang benar. Itu seperti dalam pengadilan diketok palu. Kamu tidak lagi bersalah. Kita dibenarkan. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus hari ini, Anda ada di dalam titik ini. Anda bisa berkata, saya sudah dibenarkan. Saya adalah orang yang sekarang panggilan Alkitab bagi saya adalah orang kudus. Saya adalah orang yang sudah dosa, saya sudah ditanggung oleh Yesus, saya sudah dibenarkan. Tetapi ternyata keselamatan kita belum selesai. Karena kita masih memakai daging ini. Ada tahapan terakhir dan selanjutnya. Apa itu, saudara? Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga apa? Dimuliakannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Ini berbicara mengenai glorification. Ini bicara mengenai 1 Yohanes 3 ayat yang 2 berkata, saat ini belum jelas seperti apa dia. Kita belum pernah melihat Yesus. Namun kelak ketika dia datang, dan belum jelas juga keadaan kita sekarang. Tapi suatu hari ketika dia datang, kita akan menjadi seperti dia. Kita akan menjadi seperti Yesus. Ini salah satu tadi keharusan kebangkitan Yesus. Salah satu keharusan kebangkitan Yesus adalah untuk memberikan kita harapan bahwa kita pun akan dibangkitkan. Dan kita akan menjadi seperti dia. Banyak orang bertanya, tubuh kemuliaan itu seperti apa? Alkitab tidak kasih tahu dengan jelas. Tubuh kemuliaan seperti apa? Ya, kita tidak ada spesimen di depan kita yang bisa kita periksa. Tapi satu hal saja, akan seperti Yesus. Akan seperti tubuh kemuliaan Yesus. Sehingga kita mendapat sedikit petunjuk ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Seperti itulah tubuh kemuliaan kita. Rupanya tubuh yang bisa makan. Ketika murid-muridnya meragukan, ini setan, hantu, phantom atau apa? Yesus berkata, pegang saya. Hantu tidak punya daging, tidak bisa dipegang. Pegang saya. Kemudian mereka masih ragu-ragu, dia tanya lagi, mana ikan? Wah, rupanya Yesus suka makan ikan. Saya juga suka makan ikan, saudara. Gitu. Mana ikan? Katanya. Dia makan ikan goreng. Jadi dia makan, ada tubuh. Tapi ini tubuh yang luar biasa. Tubuh yang bisa makan tapi tidak perlu makan. Tubuh yang bisa dipegang. Namun ternyata bisa tembus tembok ketika dia mau. Karena waktu itu Tuhan kita, ya, waktu murid-muridnya di situ, mereka tadi kita bilang mereka kunci pintu, mereka ketakutan. Jangan sampai orang Yahudi tahu kami ada di sini. Lalu tiba-tiba apa? Tiba-tiba Yesus muncul di tengah mereka. Pantas mereka kira itu hantu. Kenapa? Jendelanya ketutup, pintunya ketutup, tidak muncul. Ya ini fantom dari mana lah, gitu kan? Tapi Yesus bilang tidak, pegang saya, pegang ini, pegang. Wah, mereka pegang-pegang dia. Sehingga 1 Yohanes berkata, kami sudah melihat, kami sudah meraba firman hidup itu. Mereka raba dia. Jadi kapan habis itu selesai, Tuhan pecah-pecahkan roti untuk mereka damai sejahtera, tiba-tiba dia hilang lagi. Ini dicek, Thomas awalnya nggak ada, yang kedua kali dia ada. Thomas, kamu tadi kunci pintu nggak? Kunci. Itu jendelanya ditutup biar Yesus jangan pergi lagi. Oh, nggak bisa. Jadi bisa dipegang, tubuhnya bisa makan tapi tidak perlu makan. Bisa dipegang tapi bisa tembus tembok. Hebat nggak?
Bisa jalan di darat, bisa juga terbang ke udara. Karena habis itu dia naik ke sorga. Bisa apa lagi? Wow, ini tubuh kemuliaan. Dan kita menantikan. Saya masih ingat benar, banyak tahun yang lalu, kita pernah debat di sini dengan satu orang preteris. Kemarin itu saya tanya di grup, kalau nggak salah namanya siapa, Yahya Kawinda atau apa itu ya. Dan dia bilang, kita sudah punya tubuh kemuliaan sekarang. Saya hampir ketawa terbahak-bahak, gitu ya. Kalau ini tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan, kalau sekarang inilah tubuh kemuliaannya, yang dimana saya masih kena asam urat, masih keseleo, masih ini, kalau ini tubuh kemuliaannya, saya bilang, wah, itu kecewa berat saya, ya. Kecewa berat, gitu. Masa ini tubuh kemuliaannya? Dia berargumen bahwa semuanya sudah digenapi. Di dalam Alkitab semua sudah digenapi katanya. Jadi kita sudah masuk surga belum? Sudah, dia bilang, ini surga di dalam hati kita. Waduh. Kalau ini surga, kecewa saya. Kalau ini tubuh kemuliaan, kecewa saya. Oh tidak. Tubuh kemuliaan yang dijanjikan akan dimuliakan. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakannya. Dan kapan pemulihan ini akan terjadi? Yaitu tadi ketika Yesus datang kembali. Makanya dia harus datang kembali. Dia harus datang kembali karena dia sudah berjanji dan dia tidak mungkin ingkar janji. Dia harus datang kembali karena itu sudah dalam rencana Allah yang sudah dinubuatkan. Dia harus datang kembali karena baru dengan itulah maka keselamatan kita genap. Karena keselamatan kita belum final, saudara. Kita belum masuk surga, kita belum punya tubuh kemuliaan. Dan kita masih menantikan itu. Dan itu akan terjadi pada saat dia datang kembali. Dan kita diangkat. Menjemput dia, menyongsong dia di angkasa. Oleh karena itu, dia harus datang kembali. Dan dia pasti datang kembali. Dan dia bisa datang kembali kapan saja. Bisa hari ini. Amin. Yesus datang hari ini, amin. Anda mau? Maranatha. Nah, ini, Maranatha. Makanya kita sebut Maranatha. Jangan nanti Maranatha ini. Nggak jelas. Akhirnya menjadi cuman apa? Ya, di Grafe kelompok Maranatha begitu ya. Ya, Grafe kelompok Maranatha, ya, kelompok anti Shalom ya. Sebenarnya kita nggak anti Shalom, saudara. Kalau Anda paham Shalom artinya apa? Ya. Shalom itu damai sejahtera. Tapi lebih dari damai. Shalom itu kesempurnaan dengan Tuhan. Tapi terlalu banyak orang ngomong Shalom, dia nggak jelas artinya apa. Oke, Anda sebut Maranatha, itu indah. Tuhan bisa datang hari ini. Sekarang saya ingin ajak kita lihat keharusan yang ketiga dan yang terakhir. Yang pertama adalah keharusan dalam rangkaian penyelamatan. Yang kedua adalah keharusan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga adalah keharusan hidup kita sekarang ini. Keharusan hidup kita sekarang ini. Oh saudara, karena dia harus menderita dan sudah menderita. Karena dia harus dibangkitkan dan sudah dibangkitkan. Karena dia harus naik kembali ke sorga dan sudah naik kembali ke sorga. Dan dia harus datang kembali tapi dia belum datang kembali. Berarti kita hidup di suatu masa di antara dua kedatangannya ini. Ada satu orang yang berkata begini, dan saya sangat indah melihatnya. Bahwa kita hidup di antara dua hari. Ya? Hari yang pertama adalah Yesus tergantung menderita di hadapan manusia. Dan hari yang satu lagi adalah manusia bertekuk lutut di hadapan Yesus. Kita hidup di antara dua hari itu. Bahwa pada hari Yesus datang kembali, semua lutut akan bertekuk. Semua mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Hanya ada perbedaannya, Anda akan mengakui itu sebagai milik dia, atau Anda mengakui itu sebagai musuh dia yang sudah dikalahkan. Tapi Alkitab berjanji, Alkitab menubuatkan semua lutut akan bertekuk, semua mulut akan mengaku. Sehingga
Kebohongan iblis pada waktu itu akan terlihat ketika iblis sendiri harus bertekuk lutut dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi, wow, betapa jahanam nasib mereka yang tertipu oleh kebohongan iblis. Yang terus menolak dia sebagai Tuhan hari ini. Menolak dia sebagai juru selamatnya hari ini. Karena dia termakan oleh berbagai tipu daya dan kebohongan iblis. Ketika suatu hari nanti sebagai musuh mereka dikalahkan dan mereka melihat pimpinan mereka iblis sendiri Lucifer bertekuk lutut dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan mereka akan ikut bertekuk dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Hanya saja sayangnya bukan sebagai miliknya, tapi sebagai musuh yang kalah. Oh saudara, karena kita berdiri di hadapan dua hari ini. Hari di mana Yesus tergantung di hadapan manusia. Dan hari ketika suatu hari nanti semua manusia berlutut di hadapan Yesus. Kita hidup di antara dua masa ini. Maka kita harus hidup seperti apa? Kita harus hidup seperti apa? Kita harus hidup yang pertama sama Tuhan. Kita harus hidup tentunya mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita lihat di dalam, balik lagi Kisah Rasul pasal 3 tadi. Kisah Rasul pasal 3, ayatnya yang ke-18 dan 19. Ya. Ini sudah kita baca berulang kali. Namun dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu bagaimana kita harus hidup? Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kenapa Tuhan masih belum datang? Karena Dia masih memberi kita kesempatan. Karena Dia masih memberikan manusia kesempatan untuk bertobat. Coba kita buka 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. Nanti kita akan lihat keharusan hidup kita yang pertama ada di sini. 2 Petrus pasal 3, ini pasal terakhir dari 2 Petrus. Anda boleh buka 1 Yohanes, terus lihat sebelumnya. Kita lihat yang ke-9 sampai 11. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan belum datang karena masih memberi kesempatan. Ayat 10. Namun hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bisa hari ini. Pada hari itu, hari Tuhan itu panjang ya, sampai kepada akhir 1000 tahun. Pada hari itu, ini di akhir kerajaan 1000 tahun, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Perhatikan kata itu lagi, harus hidup. Ini adalah poin ketiga kita, keharusan hidup kita sekarang. Keharusan hidup kita sekarang. Karena Dia suatu hari akan datang sebagai hakim. Dan Dia akan memusnahkan segala sesuatu yang berlawanan dengan Dia. Maka katanya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, kalau kita mau mengandalkan kesucian dan kesalehan kita, sebenarnya kita semua akan binasa. Oleh karena itu, kesucian dan kesalehan siapa yang harus kita andalkan? Kesucian dan kesalehan Yesus Kristus. Oleh karena itu tadi di dalam Kisah Rasul dikatakan sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena ketika kita bertobat dan menerima Yesus, ketika kita percaya kepada Dia, maka dosa kita diambil oleh Yesus dan kekudusan Yesus menjadi milik kita. Sehingga pada harinya nanti kita bisa berkata, aku kudus, aku suci, bukan karena kehebatan diriku sendiri, tapi karena Yesus memberikan kekudusannya bagiku. Sudahkah Anda memiliki ini pada hari ini? Anda datang ke gereja, Anda mendengar Injil, tapi sudahkah Anda percaya kepada Injil? Sudahkah Anda menaruh iman kepada Injil itu? Saudara, tadi kita bilang Maranatha, Maranatha. Dia akan atap paling ciri khasnya kalau mulai menyanyikan Maranatha. Jemaat semua Maranatha.
Jangan sampai Anda Maranatha, nanti Tuhan beneran datang, Anda ketinggalan. Itu ironi, saudara. Itu ironi, saya katakan. Kenapa? Orang yang nggak ngomong Maranatha, dia ketinggalan, ya itu wajar lah. Mungkin dia nggak tahu. Gitu kan? Ada banyak orang di luar sana, Tuhan Yesus datang ketinggalan, ya itu wajar, mungkin dia tidak tahu. Tapi kalau sampai jemaat Grace yang Maranatha, jangan kan cuma ini. Foto aja Maranatha. Foto, saudara. Maranatha. Sudah Maranatha berkali-kali. Waktu Tuhan Yesus datang, dia ketinggalan. Nah, itu ironi di atas segala ironi. Oleh karena itu, pastikan diri Anda tidak seperti itu. Pastikan Anda sudah berada di dalam Kristus. Keharusan hidup. Kita harus hidup seperti apa? Hidup yang sudah menerima Yesus. Hidup yang sudah dibenarkan di dalam Dia. Hidup yang sudah lahir baru. Apalagi, saudara? Coba kita buka sekarang 1 Tesalonika 4 ayat 1. Kalau Anda sudah diselamatkan, puji Tuhan. Tapi bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan? Kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu, nah ini ada kata kunci kita lagi, harus hidup. Bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi, bagi orang yang sudah diselamatkan, puji Tuhan. Tetapi kita harus hidup seperti apa? Kita harus hidup berkenan kepada Allah. Kita harus hidup berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa ternyata dunia ini sangat sementara. Tadi kita baca bahwa dunia ini akan dihancurkan dengan api. Tadi di Kisah Rasul pasal 3, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu akan dirombak. Bumi akan dihancurkan dan dibangun kembali menjadi langit baru dan bumi baru. Ini adalah rumah kita yang sangat sementara. Oleh karena itu kita tidak boleh hidup di dunia ini untuk menyenangkan dunia. Untuk maksud-maksud yang sekedar duniawi saja. Tapi kita harus hidup berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Ya berarti kita, bukan berarti bahwa kita tidak mengapresiasi apa yang ada di dunia ini. Kita apresiasi sesuai dengan kehendak Allah. Ada hal yang indah, ada berkat Tuhan di dunia ini. Amin, kita pakai sesuai dengan kehendak Allah. Ada hal-hal yang indah di dunia ini, ada hal-hal yang bisa kita enjoy di dalam kehendak Allah. Tetapi semuanya di dalam kehendak Allah. Dan tidak pernah kita akan berkata bahwa saya akan lebih memilih dunia, saya akan lebih memilih kekayaan, saya akan lebih memilih kenikmatan hidup, saya akan lebih memilih ambisi saya dan karir saya dan apapun itu. Kalau saya akhirnya harus melawan kehendak Allah. Kalau itu membuat saya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena saya tahu yang paling penting adalah Tuhan berkenan. Yang paling penting adalah Tuhan berkenan. Apapun yang dilewati, sampai ke atas kayu salib pun, Tuhan Yesus adalah contoh utama kita. Dia sampai naik ke atas kayu salib, namun dikatakan Bapa berkenan kepadanya. Bapa berkenan kepadanya. Dan saudara, hidup kita ini singkat. Kurang dari 100 tahun. 90 plus sudah wow, luar biasa. Orang sudah bilang luar biasa. Lebih luar biasa lagi kalau masih sehat, 90 plus. Oh 90 plus tapi di atas 4 tidur itu kurang ada makna juga sih, gitu ya. Nah, paling kita nggak nyampe 100 hidup kita. Tapi kemudian kita akan bersama dengan Bapa di sorga, bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Dan Dia akan berikan kepada kita Yerusalem baru dan bumi yang baru. Makanya saya selalu berkata, apa yang kita ada di dunia ini, peganglah, tapi peganglah dengan ringan saja. Jangan genggam terlalu erat.
Harta yang kita miliki di dunia ini jangan genggam terlalu erat. Kalau kita genggam terlalu erat, kita terlalu mengasihinya. Kita boleh genggam dengan ringan. Kita pakai untuk Tuhan. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk kebutuhan kita. Kita pakai untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Kita jangan genggam terlalu erat. Ini kita tahu rumahku bukan di dunia ini. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita harus hidup di dunia ini? Coba kita buka 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Ini ada kata kunci kita lagi, yaitu harus hidup. 1 Timotius 3:15. Jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi 3 hal sudah kita bahas. 1, di antara 2 kedatangan Yesus, Anda harus hidup 1 sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang sudah kenal Tuhan, sebagai orang yang sudah lahir baru. Anda harus. Kalau tidak, Anda akan binasa. 2, Anda harus hidup berkenan kepada Tuhan. Karena sia-sia yang lain. Nah, ini secara pribadi. Berkenan kepada Tuhan itu bicara soal pribadi. Tapi kemudian yang ketiga, kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Di dalam jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan ini berarti sebenarnya sama, berkenan kepada Allah, tetapi bukan hanya pribadi lagi, tapi sebagai kelompok. Kita harus berkenan kepada Allah sebagai jemaat. Berkenan kepada Allah sebagai tubuh Tuhan. Kita harus ikut terlibat. Kita harus bergabung. Jemaat adalah program Tuhan untuk masa di antara 2 kedatangannya ini. Ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini, dia sudah meninggalkan eklesianya, jemaatnya di muka bumi ini, dan dia ingin orang-orang yang percaya bergabung dengan jemaat. Karena saudara, kekristenan itu bukan ruang komentator. Kekristenan adalah lapangan pertandingan. Biasanya kalau pertandingan sekarang, itu ada yang bertanding, ada yang di ruang komentator. Dan biasanya yang lebih jago yang di ruang komentator. Komentarnya, begitu, lebih jago. Kalau Anda lihat sepak bola, ya, ini kan. Wah, sayang sekali. Passingnya kurang akurat. Tendangannya masih meleset, saudara-saudara, gitu kan. Formasi pelatihnya agak mencurigakan. Ya komentatornya jago. Tapi suruh komentatornya di bawah, ya mungkin dia lebih parah lagi. Oleh karena itu saya katakan bahwa kekristenan itu bukan ruang komentator. Kekristenan adalah lapangan pertandingan. Dan kita semua sudah dipanggil untuk ikut bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Kita semua telah dipanggil untuk ikut terlibat. Ikut memberitakan Injil. Ikut berjemaat. Ikut membangun tubuh Tuhan. Kita semua telah dipanggil untuk itu. Tidak ada ruang bagi kita untuk berkata, saya di pinggir saja. Saya komentator saja. Saya penyorak saja. Tidak ada cheerleader. Ya. Tetapi semuanya kita bergabung di dalam pertandingan. Dan seperti itu kita harus hidup. Saudara, ada keharusan kalau kita memikirkan kenaikan Yesus. Keharusan rangkaian karya penyelamatan. Keharusan Yesus datang kembali. Dan sambil menantikan itu, ada keharusan bagaimana kita hidup saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau telah naik ke sorga untuk menyelesaikan keselamatan kami. Untuk menjadi imam besar. Untuk membawa korban, yaitu dirimu sendiri, yang sempurna, yang diterima oleh Bapa. Kami mengucap syukur.
Sehingga kami yang percaya kepada nama-Mu, hari ini kami sudah dibenarkan. Dan kami menantikan saat-saat pemuliaan ketika Engkau datang kembali. Tetapi ajar kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup sambil kami menantikan itu. Jikalau ada di tempat ini yang masih belum yakin akan keselamatannya, belum yakin akan dosanya ditanggung oleh Yesus Tuhan, berarti dia belum mendapatkan keselamatan yang indah itu. Kiranya Engkau yang terus menggerakkan dia untuk sungguh-sungguh dengan iman, percaya kepadamu, bertobat dan percaya. Tuhan, jikalau ada yang perlu untuk hidup berkenan kepada Engkau, mungkin ada hal-hal yang kami lakukan yang kami tahu itu salah. Kami tahu itu tidak benar dan kami harus hidup lebih berkenan kepada Engkau. Engkau yang kiranya kuatkan kami. Dan Tuhan, bagi kami yang belum ikut dalam pertandingan iman, belum di dalam jemaat yang Alkitabiah, panggil Tuhan. Dan Engkau yang dorong agar kami yang ada di dalamnya, kami terlibat, kami benar-benar memakai kesempatan yang Engkau berikan untuk bekerja bagi-Mu di dalam tubuh Tuhan. Tuhan, Engkau yang sertai. Karena sungguh dunia ini akan lenyap. Kami tidak tahu kapan. Kami hidup di dunia ini adalah berkat-Mu. Kami menikmati hari demi hari berkat-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami makanan. Sebentar kami akan makan nanti juga berkat-Mu Tuhan. Kami tahu itu, kami menikmati itu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Namun ajar kami untuk tidak menggenggamnya terlalu erat di dunia ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.